Ada kuasa yang tercurah saat kami memuji Yesus, Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Ada berkat yang tercurah saat kami menyembah Yesus, Tuhan ditinggikan sampai selama-lamanya. Shalom teman-teman. Shalom. Kayaknya udah lama banget nih kita nggak bertemu ya nggak? Dan kita yakin teman-teman yang dimanapun teman-teman berada saat ini pasti rindu untuk menyembah Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan, amin. Kalau mau lebih lagi semangat, kalau mau lebih lagi memuji Tuhan, yuk sama-sama yuk. Saat ini teman-teman yang sedang di rumah, yang sedang nonton juga, yuk kita ikut lompat bareng-bareng, kita ikut bersuka cita bareng-bareng, amin. Amin. Yuk kita tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Come on. Woo. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mulia, amin. Yeah. Yesus mulia. Sama-sama katakan. Kau ciptakan karyamu apa? Sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Sejak kau ada dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasihmu selalu cukup bagiku. keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Menyatakan Yesus mulia. Oh oh, oh oh, oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, oh oh, mulia namamu. Oh oh, Mulia namamu. God be the glory. For the peace He's done. To God be the glory. For the peace He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Dengan segala yang ada. Kami nyatakan Yesus mulia. Kemana pegang-pegangnya? Tuhan. Mulia namamu.
Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami. Kami mau meninggikan dan bersorak-sorai bagimu. Haleluya! Sama-sama kita katakan, kau batu karang yang teguh. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku Tuhan. Kota benteng dan perisaiku. Menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dari kubur. Haleluya. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang, bersorak, bersyukur. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Everybody clap your hands. Tekan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Bersorak, bersyukur. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab Kau Allah yang agung Bapa. Kau juru selamat kami yang hidup. Because you are the center of our life God. You are the center of our church God. So you're so good. Thank you Jesus. You're so good, God. You're so good. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan buat kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been You, Jesus. Jesus. Sekali lagi katakan
Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Katakan from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sekali sama-sama kita katakan, Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Katakan from my heart to the heavens, Jesus be the. It's all about you. Love from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's katakan from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. The center of it all. Oh, you are the center of it all. Oh, we praise your name, God. You are good. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, you're so good, God. Thank you for all our blessing, Jesus. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart, God. From my heart to the heavens, Jesus be. It's all about you. Hallelujah.
layak disembah Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan. Yesus namanya. Dan kami saat ini menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap anak muda boleh benar-benar memberikan hatinya kepadamu. Dan setiap anak-anak muda boleh bangkit untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah generasi ini Tuhan. Saat ini Tuhan, mari sampaikan isi hati-Mu lebih lagi. Nyatakan isi hati-Mu lebih lagi bagi setiap kami, khususnya anak-anak Geneo Tuhan. Kami tahu kondisi saat ini tidak semakin baik, tapi kami mau belajar meresponi apa yang harus kami kerjakan dan lakukan di tengah-tengah kondisi yang tidak semakin baik ini Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang sanggup melakukan berbagai macam perkara dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami tidak lagi memikirkan apa yang menjadi keinginan kami, tapi kami belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong bantu hamba-Mu untuk hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus tolong bantu untuk hamba-Mu diberikan hikmat, pewahyuan, untuk hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan dengan cara yang sesederhana mungkin, dengan cara yang sesimpel mungkin, sehingga sungguh-sungguh setiap jemaat dimanapun mereka berada yang sedang menonton acara ini, yang sedang menonton ibadah online ini Tuhan, boleh mendapatkan pengertian. Roh Kudus tolong bantu, karena hamba-Mu tidak bisa berjalan sendiri. Hamba-Mu perlu Engkau Roh Kudus, dan hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan, lebih lagi sama-sama kita katakan, amin. Thank you buat Geneo United Worship, keren banget. Geneo, yes we are united, we are one. Geneo United, all for one and one for all. Huha, 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 hu. Wah, senang sekali kalau hari ini gue bisa ada lagi bersama-sama dengan kalian untuk membagikan isi hati Tuhan. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, tentunya karena pandemi COVID-19 ini, yang kita nggak pernah tahu akan berhenti sampai kapan, karena sampai saat ini vaksinnya belum ditemukan teman-teman. Tapi gue percaya bahwa walaupun kita tidak bertemu, tapi secara hati kita tetap menyatu. Dan gereja sudah berusaha dengan begitu luar biasa untuk bisa menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Dan kalau saat ini ada ibadah online Geneo, kita harap ini bisa menjadi suatu jawaban bagi teman-teman untuk mendapatkan isi hati Tuhan dari minggu ke minggu. Dan bisa tetap kuat di dalam iman teman-teman. Dan kita mau mulai sharing kita pada hari ini teman-teman. Seperti kita ketahui, saat ini dunia sedang bergejolak dengan kondisi di mana COVID-19 merebak teman-teman ya. Dan kita tahu saat ini COVID-19 menjadi ketakutan terbesar bagi seluruh umat manusia. Karena ada beberapa negara yang kita lihat sudah mulai bisa mengatasi, tetapi ketika mereka sudah mulai masuk ke new normal, ternyata penyakit itu kembali muncul. Dan ini terus berulang, dan ini terus berulang. Sehingga kita tidak pernah tahu kapan kondisi ini akan berakhir. Dan pertanyaannya, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sebagai anak-anak muda yang percaya dengan Tuhan, kita menyikapi kondisi ini teman-teman. Bagaimana kita meresponi, apakah kita mau meresponi sama seperti yang dunia yang lakukan? Kita melihat saat ini sudah begitu banyak teori-teori konspirasi beredar. Ya teman-teman mau percaya yang mana? Ada yang berkata bahwa oh ini Amerika yang bikin virusnya, oh ini Cina yang bikin virusnya. Banyak hal. Ada yang mulai dikuasai oleh kekhawatiran, ada yang mulai dikuasai oleh ketakutan. Mungkin kita sebagai anak-anak muda belum terlalu merasakan, tetapi gue percaya orang tua kalian mulai merasakan kekhawatiran itu. Kenapa? Karena ketika mereka bekerja, mungkin ada beberapa di antara kita juga yang kehilangan pekerjaan orang tuanya. Ada beberapa dari kita juga yang mungkin usahanya mulai menurun. Dan itulah yang terjadi. Dan itu melanda tidak hanya
orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi itu melanda juga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita meresponinya? Apakah kita mau meresponinya sama seperti dunia ini meresponi? Atau seperti apa? Dan oleh karena itu pada hari ini gue berharap isi hati Tuhan bisa ditangkap oleh setiap kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2-3. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak sama dengan dunia ini, teman-teman. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita kalau dunia berlaku seperti apa, jangan kita sebagai anak-anak Tuhan ikut serta mengikutinya. Tetapi kita harus berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat mengerti mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna bagi Allah kita. Pertanyaannya, apa itu kehendak Allah? Karena kehendak Allah adalah sesuatu hal yang perlu kita pastikan untuk ketahui, teman-teman. Karena tanpa kita mengerti kehendak Allah, maka kita akan berada dalam situasi yang membingungkan, kita akan berjalan tanpa sebuah tujuan, dan kita akan mulai depresi karena kita tidak mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan sudah mengatakan dan mengingatkan bahwa dunia akan lenyap pada akhirnya. Dan hanya orang yang mengerti kehendak Allah yang akan hidup selama-lamanya. Kembali teman-teman, pengertian akan kehendak Allah itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena tanpa kita benar-benar memahami dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka resikonya adalah kekekalan yang akan kita terima, teman-teman. Bukan main-main. Karena di Matius 7 ayat 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kembali kehendak Bapakku yang di sorga. Karena pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mengenal mereka? Mereka yang telah melayani Tuhan, mereka yang telah melakukan mujizat, mereka yang telah melakukan banyak hal untuk Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi di akhir hidup mereka, mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Jawabannya, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Dari sini kita belajar betapa pentingnya untuk kita benar-benar dapat mengerti apa itu kehendak Allah. Apa itu kehendak Bapa. Karena itu yang akan membuat kita bisa terus berjalan maju di dalam iman kita. Kita bisa terus melangkah, terus beriman, dan tidak pernah goyah imannya. Kembali, apa itu kehendak Allah? Apa itu kehendak Bapa? Dan gue diingatkan dan gue diarahkan ada satu ayat dalam Yohanes 6 ayat 40. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab inilah kehendak Bapakku. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Kembali gue bilang, sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa Anak? Tidak lain, dialah Yesus. Dan kita harus sadari teman-teman, tidak ada tujuan yang lebih penting bagi Tuhan di dalam kehidupannya selain dari menyelamatkan kita semua. Itulah isi hati Tuhan bagi setiap kita. Itulah isi hati Bapa bagi dunia ini, agar setiap orang dapat melihat Anak, percaya kepada Anak, dan diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimana orang lain bisa melihat Anak?
Bagaimana orang lain bisa melihat Yesus sedangkan Yesus sendiri sudah naik ke surga? Tidak ada lain jawabannya. Mereka harus melihatnya melalui dirimu. Mereka harus melihatnya melalui diri saya. Melalui diri kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Agar mereka juga dapat diselamatkan. Kenapa harus Yesus? Pertanyaannya. Kenapa mereka harus percaya kepada Yesus? Karena firman Tuhan berkata, Yesus itu adalah Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mengapa kita harus percaya Yesus? Karena Allah sendiri telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Dan oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus wajib untuk bisa menunjukkan Yesus yang ada dalam hidup kita. Membuat orang lain yang belum percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus karena melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu. Di dalam hidup saya, di dalam hidup kita semua orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Dan kita perlu tahu teman-teman bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Dia satu-satunya yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12 berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan. Garis bawahi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Teman-teman, betapa pentingnya untuk kita mengerti hal ini teman-teman. Agar jangan sampai Matius 7 itu terjadi di dalam kehidupan kita. Agar jangan sampai kita merasa sebagai orang percaya kita sudah melakukan bagian kita. Kita merasa sebagai orang percaya saya sudah melayani Tuhan. Kita sebagai orang percaya saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Dan apa itu kehendak Bapa? Karena kita tidak mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita tidak menunjukkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena perkataan kita tidak seperti Yesus. Karena tingkah laku kita tidak seperti Yesus. Dan orang lain menjadi tidak percaya kepada Yesus karena kelakuan kita. Dan orang-orang seperti itu yang tidak dikenal oleh Bapa. Teman-teman, sebagai orang percaya, kita masih punya pegangan saat dunia ini tidak punya pegangan. Kita masih bisa berharap pada saat dunia kehilangan harapan. Kita masih punya sebuah tujuan saat dunia mulai kehilangan arah. Karena kita memiliki Yesus. Yesus yang akan membuat kita terus teguh berdiri. Yesus yang terus menjadi kekuatan bagi kita. Yesus yang terus menjadi semangat untuk kita tetap menjalani kehidupan ini walaupun penderitaan ada di hadapan kita. Tapi bagaimana dengan orang yang ada di luar sana? Bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus? Mereka gak punya pegangan. Mereka gak punya harapan. Mereka gak punya tujuan. Apakah kita terus mau seperti ini? Berdiam diri, menyembunyikan Yesus yang ada di dalam hidup kita dan tidak membagikan Yesus itu kepada dunia. Sedangkan dunia sedang menanti-nantikan kita. Roma 8 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kembali gua ulang. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk
menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa anak-anak Allah? Kamu. Ya, kamu yang sedang menonton ini. Kamulah anak-anak Allah. Sayalah anak-anak Allah. Dan kita seharusnya menyatakan Yesus yang ada dalam hidup kita. Kita harus membagikan bahwa penderitaan yang kita alami saat ini hanyalah sementara. Penderitaan yang sedang kita jalani di dunia ini hanyalah sementara. Kemuliaan yang menanti kita itu lebih besar daripada penderitaan yang harus kita alami. Dunia perlu tahu itu. Teman-temanmu perlu tahu itu. Saudaramu perlu tahu itu. Dan Tuhan membutuhkan kau. Ya, Tuhan membutuhkanmu untuk bisa menjadi partnernya, untuk menjadi mitra kerjanya, membagikan kabar ini. Roma 10 ayat 13 sampai 15 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya akan Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana setiap orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau kita tidak memberitakannya? Ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawabmu sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan sekedar tanggung jawab gereja, ini bukan sekedar tanggung jawab pendeta, ini bukan sekedar tanggung jawab penginjil. Tapi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Agar setiap orang dapat diselamatkan. Agar setiap orang boleh percaya kepada Yesus. Sehingga tujuan akhir Bapa melihat banyak orang diselamatkan dapat tercapai melalui kehidupan kita. Mungkin ada yang berkata, aku masih muda. Mungkin ada yang berkata, gue masih kecil. Apa yang bisa gue lakukan? Orang gak akan dengar gue. Come on teman-teman, jangan pernah menganggap diri lu rendah karena lu masih muda. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12-13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan juga dalam kesucian. Bukan masalah engkau masih muda. Bukan masalah engkau masih kecil. Tetapi bagaimana engkau mau meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena inilah isi hati Tuhan bagi setiap kita semua di tengah-tengah kondisi dunia ini. Karena saya mau beritahu teman-teman, jangan pernah berharap bahwa kondisi dunia semakin baik. Karena firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman nanti akan semakin banyak deru perang. Dan itu sedang kita dengar. Kalau teman-teman buka sosial media ataupun mendengar berita-berita saat ini, kita sudah mulai mendengar deru-deru perang itu. Bagaimana Amerika sedang berseteru dengan Cina, bagaimana Korea Utara sedang berseteru dengan Korea Selatan, bagaimana kemarin India sedang berseteru dengan Cina, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman, kalau perang dunia ketiga sudah ada di depan mata kita, dan penderitaan akan semakin berat. Dan semakin akan kita alami. Tanpa Yesus, kita akan sulit untuk menjalani semua itu teman-teman. Tapi bersama-sama dengan Yesus, kita akan cakap melakukan berbagai macam perkara. Bersama-sama Yesus yang ada di dalam dirimu, tidak ada penderitaan yang terlalu berat yang tidak dapat kita lewati. Tidak ada penderitaan yang terlalu sulit untuk kita dapat jalani. Kenapa? Karena Yesus yang ada dalam dirimu
yang akan memberikan kepada dirimu kekuatan. Memberikan kepada saya kekuatan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang belum mengenal Yesus? Bagaimana dengan mereka yang belum percaya kepada Yesus? Apa yang menjadi kekuatan untuk mereka menjalani penderitaan? Apa yang menjadi pegangan untuk mereka menjalani kehidupan yang semakin lama semakin berat ini? Ini adalah tugas kita. Ini adalah tugasmu untuk menjadi mitra sekerja Allah. Membagikan kasih dan cinta Yesus melalui hidupmu, melalui perkataanmu, melalui tingkah lakumu dan perbuatanmu. Nyatakan Yesus yang ada dalam hidupmu mulai hari ini. Jangan lagi pendam Yesus yang ada dalam hidupmu. Jangan lagi tutupi Yesus yang ada dalam hidupmu. Jangan lagi simpan untuk diri sendiri Yesus yang ada di dalam hidupmu. Karena Yesus memanggilmu bukan hanya sekedar untuk dirimu diselamatkan. Yesus memanggilmu untuk engkau membagikan kabar keselamatan ini bagi semua orang. Bagi teman-teman yang ada di sekitarmu, bagi keluarga yang ada di sampingmu, bahkan mungkin bagi orang tuamu yang belum percaya dan mengenal Yesus. Kalau engkau berkata kepada temanmu engkau mengasihi mereka, kalau engkau berkata kepada orang tuamu bahwa engkau mengasihi mereka, kalau engkau berkata kepada saudara-saudaramu bahwa engkau mengasihi mereka, tetapi engkau tahu bahwa mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kalau mereka belum benar-benar percaya kepada Yesus dan engkau diam saja, maka gua sanksikan kasihmu kepada mereka. Tetapi kalau kita benar-benar mengasihi mereka, jangan lagi ragu, jangan lagi takut. Beritakan soal Yesus ini melalui segala aspek kehidupan. Karena Yesus terpancar melalui dirimu. Yesus bisa saja sih tiba-tiba datang dan akhirnya memberitahukan bahwa dia adalah Yesus. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia percaya sama dirimu. Dia sangat percaya bahwa engkau sanggup untuk menjadi kepanjangan tangannya. Engkau sanggup untuk menjadi mitra sekerjanya. Menyebarkan cinta dan kasih Tuhan bagi dunia ini. Oleh karena itu, pada ibadah online perdana ini, gue menantang kalian semua. Siapa dari kalian yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan? Sungguh-sungguh mau menangkap isi hati Tuhan? Sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Bapa, yaitu menunjukkan Yesus yang ada dalam hidupmu kepada dunia ini. Kalau itu adalah orangnya, kalau engkau adalah orangnya, maka saya mengundang untuk kita sama-sama berdoa. Saya mau mendoakan kalian untuk supaya Roh Kudus benar-benar ada dalam hidup kalian. Roh Kudus benar-benar memberikan kepada kalian kuasa untuk kalian sungguh-sungguh siap menjadi pemberita-pemberita Injil. Sungguh-sungguh siap untuk menyatakan Yesus yang ada dalam hidup kalian. Sehingga sungguh-sungguh ketika Yesus terpancar dalam hidup kalian, melalui perkataan kalian, melalui tingkah laku kalian, melalui sikap kehidupan kalian sehari-hari, gue percaya akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan akan semakin banyak orang yang diselamatkan. Dunia membutuhkanmu, teman-teman. Ya, membutuhkanmu. Tuhan membutuhkanmu untuk kau dapat dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Pertanyaannya, apakah engkau mau untuk menyerahkan hidupmu menjadi alat bagi kepanjangan Tuhan, menyatakan cinta dan kasih-Nya dalam hidupmu? Kalau engkau mau, taruh tangan kananmu di dadamu. Saat ini aku mengundang untuk kita semua, hanya untuk yang mau saja. Gue gak akan paksa untuk kalian semuanya mau, karena Tuhan pun gak bisa paksa kalian. Tapi gue mengundang untuk setiap yang mau, yang di akhir zaman ini mau dipakai oleh Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Karena firman Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Tapi mintalah kepada si empunya tuayan untuk mengirimkan pekerja-pekerjaan. Pada hari ini, aku menantangmu untuk kau bisa bersama-sama dengan diriku, bersama-sama dengan Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kalau engkau siap dan engkau sanggup dan engkau mau, taruh tangan kananmu di dada. Aku mau berdoa bagimu. Saat ini kita berdoa. Tuhan, mari Kau yang melihat Tuhan, setiap tangan-tangan yang ada di dada Tuhan, setiap mereka yang dengan ketulusan hati menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, untuk mereka dapat dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini, untuk mereka dapat dipakai oleh Roh Kudus, menyatakan cinta dan kasih Tuhan Yesus melalui hidup mereka, untuk mereka dapat menyatakan Yesus kepada dunia ini. Tuhan, aku tahu ini bukan perkara yang mudah bagi kami manusia. Tuhan, aku tahu ini tidak mudah untuk kami lakukan. Oleh karena itu Engkau mengirimkan Roh Kudus bagi kami. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kuasa kepada kami. Oleh karena itu aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menyertai para rasul. Kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap murid-murid Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Kuasa Roh Kudus yang sama boleh menyertai kami semua saat ini yang sedang menumpangkan tangan di dada. Untuk kami diberikan hikmat, untuk kami diberikan kebijaksanaan, untuk diberikan pewahyuan, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan kehendak Bapa, yaitu menunjukkan Kristus dalam hidup kami, menunjukkan Yesus yang ada dalam hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa bagi setiap kami, aku berdoa bagi setiap mereka. Inilah waktunya Engkau bekerja Tuhan. Inilah waktunya Engkau nyatakan kehendak-Mu lebih lagi, sehingga dunia dapat melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini saatnya Tuhan, bangkitkan kami. Ini adalah saatnya Tuhan, Engkau menyatakan anak-anak Allah kepada dunia. Menyatakan cinta dan kasih-Mu lebih lagi kepada dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, siapapun engkau yang menonton video ini, dimanapun engkau, jangan lagi dikuasai oleh kekhawatiran, jangan lagi dikuasai oleh ketakutan, dan jangan lagi memikirkan dirimu sendiri. Tetapi mulailah pikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan lagi berdoa, Tuhan apa yang bisa Tuhan berikan buat saya. Tapi mulailah berdoa, Tuhan apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Jangan lagi berdoa, Tuhan bagaimana Tuhan menolong saya. Tetapi mulailah berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya bisa menolong orang lain. Mari teman-teman. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi inilah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sehingga di akhir zaman ini, semakin banyak tuayan, semakin banyak korban-korban jiwa-jiwa yang kita persembahkan buat Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Persiapkan dirimu, tidak hanya dirimu sendiri, tapi persiapkan orang-orang yang ada di sekitarmu untuk menyambut Yesus Sang Raja. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saya percaya Tuhan, saya percaya Kau sanggup menyelamatkan kami. Kau sanggup menyelamatkan dunia ini Tuhan. Conquer the grave, Jesus conquer the grave. Yes. Dia yang sanggup memindahkan gunung. Dia yang sanggup memindahkan persoalan dan masalahmu. Dia yang sanggup menyelamatkan. Dia juga yang sanggup untuk memakai hidupmu saat ini. Terima urapan yang baru. Terima kuasa Tuhan. Jesus.
sudah mengalahkan maut Tuhan. Kau yang telah mengorbankan nyawamu di atas kayu salib, mati dan bangkit di hari yang ketiga untuk menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur kepadamu untuk segala pengorbananmu. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang Dia lakukan dalam hidup kami. Namun saat ini kami tidak mau hanya sekedar duduk diam. Kami anak-anak Tuhan, kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mulai bangkit. Kami akan bangkit Tuhan, menyatakan Kristus yang ada dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan akan mulai menyatakan diri-Mu kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu saat ini sebelum kita menyelesaikan ibadah online, mari kita semua angkat tangan kita. Untuk kita bisa menerima berkat, untuk kita bisa menerima kuasa yang Allah nyatakan bagi setiap kita anak-anaknya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah setiap kuasa. Kuasa yang sama yang Roh Kudus berikan kepada setiap para rasul untuk memberitakan Injil. Kuasa yang sama yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap murid-murid Tuhan Yesus. Kuasa yang sama yang Roh Kudus nyatakan melalui diri Yesus Kristus. Saat ini kuasa itu ada di dalam hidupmu. Dan kuasa itu yang akan membuatmu bergerak dan tidak diam. Kuasa itu yang akan membuatmu bercahaya. Kuasa itu yang akan membuat dirimu menjadi pribadi-pribadi sebagai pelaku firman. Bukan hanya pendengar firman. Kuasa Roh Kudus itu yang akan membangkitkan dirimu lebih lagi. Nah, saat ini terimalah berkat yang telah Allah Bapa sediakan melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan sampai Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita kembali di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan siap-siap menjadi penjala manusia. Amin.